Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Enterprise Arsitektur. Di sini kami akan mempresentasikan hasil resume jurnal yang telah kami buat, yaitu yang berjudul A Systematic Literature Review, yaitu Internet of Things and Smart Greenhouse. Seperti apa? Judul ini akan membahas tentang apa, pendahuluannya seperti apa, bagaimana judul ini bisa berdiri berdasarkan masalah-masalah yang ada, dan seperti apa penelitiannya, lalu terakhir adalah hasil dan kesimpulannya seperti apa. Ini akan kami bahas di sini. Oke, next. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota-anggota tim kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Donani, dengan NIM 1919851, kemudian ada Wahyu, ada Mutia, ada Asep, dan terakhir ada Bimo. Next. Oke, yang pertama yaitu abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak itu ya kayak permasalahan awalnya seperti apa gitu, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana abstrak dalam jurnal ini? Meningkatnya kebutuhan pangan dan ketidakstabilan iklim mengharuskan peneliti untuk berinovasi pertanian menggunakan cerdas rumah kaca yang terintegrasi dengan Internet of Things. Tinjauan literatur sistematis atau SLR dimulai dengan menentukan kata kunci topik, diikuti dengan pencarian tautan penerbit. Jadi abstrak ini tuh dia mempersalahkan awal dari kebutuhan pangan dan populasi manusia. Ya, semakin populasi manusia itu bertambah, kemudian kebutuhan pangan itu semakin tinggi, dan ditambah itu kestabilan iklimnya itu juga ya kayak menghambat pertanian. Jadi peneliti ini mencari inovasi terbaru untuk mempermudah pekerjaan pertanian menggunakan rumah kaca cerdas yang terintegrasi dengan Internet of Things. Seperti itu. Next, dahuluan. Internet of Things atau IoT merupakan suatu paradigma yang sedang berkembang dan berpotensi untuk membawa perubahan besar dalam berbagai bidang seperti industri, transportasi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Jadi IoT ini adalah suatu paradigma yang saat ini sedang berkembang pesat, dan dia berpotensi dalam berbagai bidang, membawa perubahan besar dalam berbagai bidang ini. Namun, keberhasilan implementasi IoT memerlukan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek yang terkait, seperti arsitektur, keamanan, interoperabilitas, dan lain-lain. Jadi dia perlu memahami secara mendalam tentang aspek-aspek yang terkait, ya seperti aspek-aspek arsitektur, keamanan, interoperabilitas, dan lain-lain. Next. Lalu tujuannya apa dari penelitian ini? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tentang IoT atau Internet of Things, meliputi definisi, karakteristik, arsitektur, keamanan, interoperabilitas, aplikasi, tantangan, dan tren masa depan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan celah-celah penelitian yang dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya. Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk menyajikan gambaran-gambaran yang komprehensif tentang IoT. Jadi gambaran yang berkesinambungan dengan IoT ini, yang meliputi definisi dari IoT itu sendiri, kemudian karakteristik seperti apa, arsitekturnya seperti apa, keamanan IoT sendiri itu seperti apa, lalu interoperabilitas, aplikasi, tantangannya apa dan tren untuk masa depannya seperti apa. Ya mungkin aja ini akan sangat membantu untuk para penelitian lainnya, ya terutama di bidang penelitian tentang pertanian ini. Ya penelitian tentang pertanian itu dia itu untuk menciptakan inovasi baru yang dapat memudahkan pekerjaan petani, seperti ya memudahkan petani untuk menanam atau mendeteksi kayak
mendeteksi cuaca, iklim, apakah iklim ini bagus untuk lahan pertanian atau tidak, lalu apakah akan ada hama di bagian lahan tersebut atau tidak. Seperti itu dalam IoT. IoT ini sendiri dia tuh juga memiliki pendeteksian dengan gabungan dengan AI atau artificial intelligence. Jadi yang mendeteksi apakah ada hama atau tidak. Jika ada, maka menyiram pestisida dan lain sebagainya. Lalu ini juga bisa dibuat manual, jadi bisa kita kontrol melalui HP, lalu IoT ini akan berjalan dengan sendirinya. Ini memang sangat praktis dalam memudahkan pekerjaan pertanian. Next. Oke, metodologi apa yang dipakai dalam jurnal ini? Metode yang dipakai dalam jurnal ini ada metode kualitatif. Metode tinjauan literatur sistematis pada jurnal Systematic Literature Review Internet of Things, dia tuh menggunakan metode kualitatif. Hal ini karena metode ini bertujuan untuk memahami konsep dan tren dalam suatu bidang melalui analisis terhadap isi sumber literatur yang terpilih. Jadi metode ini menggunakan kualitatif deskriptif. Dia menggunakan kualitatif dan pemahaman yang lebih dalam tentang tinjauan literatur sistematis. Ya, seperti itu. Next. Lalu apa hasil dari penelitian ini? Hasil dari penelitian ini adalah gambaran yang komprehensif tentang IoT atau Internet of Things yang mencakup definisi, karakteristik, arsitektur, keamanan, interoperabilitas, aplikasi, tantangan, dan tren masa depan. Jadi penelitian itu mencakup gambaran komprehensif tentang IoT. Ya, seperti penjelasan saya tadi, dia juga mencakup ya banyak seperti definisi, karakteristik, arsitektur, keamanan, interoperabilitas, aplikasi, tantangan, dan tren masa depan. Ini sangat dalam karakteristik sendiri atau definisi sendiri, dia tuh juga lumayan seperti membuat kayak inovasi, kemudian digabungkan dengan artificial intelligence yang dapat mendeteksi apakah tanah ini subur atau tidak misalnya, atau kayak apakah ada hama atau tidak dalam lahan ini, agar mempercepat produksi pertanian atau ya mempermudah pekerjaan pertanian. Lalu dari segi aplikasi, dia juga bisa diimplementasi ke dalam IoT itu sendiri dan bisa kita kontrol secara manual melalui HP. Ya, seperti itu. Tantangannya apa? Tantangannya ya lumayan berat dengan ya perbandingan yang lainnya, tapi ini juga memiliki keuntungan yang luar biasa, yaitu bisa menghasilkan produksi yang lumayan besar dibanding yang biasanya. Dan ini bisa juga menjadi tren masa depan. Beberapa temuan penting dari penelitian ini antara lain, IoT merupakan konsep yang kompleks dan multidimensi. IoT memiliki banyak aplikasi potensial di berbagai bidang. Keamanan merupakan isu penting yang harus diperhatikan dalam implementasi IoT. Jadi keamanan ini harus kita perhatikan karena ini adalah isu penting dalam implementasi IoT itu sendiri. Interoperabilitas menjadi tantangan besar dalam implementasi IoT. Dan tren masa depan IoT adalah pengembangan teknologi baru seperti edge computing dan blockchain. Jadi seperti itu dari penjelasan hasil dari penelitian ini. Ya, next. Lalu terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan apa yang dapat disimpulkan dari penelitian ini? Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa IoT atau Internet of Things merupakan paradigma yang kompleks dan multidimensi dengan banyak potensi aplikasi di berbagai bidang. Namun, implementasi IoT memerlukan perhatian yang serius terhadap aspek-aspek yang terkait seperti arsitektur, keamanan, interoperabilitas, dan lain-lain. Penelitian ini juga mengidentifikasi kelemahan dan celah-celah penelitian yang dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya. Jadi IoT ini dia tuh
dia masih paradigma yang kompleks, ya lumayan kompleks, rumit, dan juga multidimensi dengan banyak potensi. Kondisinya ini ya walaupun meski gitu dia potensi juga banyak, ya banyak untungnya seperti mempermudah pekerjaan pertanian, tapi implementasinya itu juga lumayan sulit karena memerlukan perhatian yang serius atau pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek yang terkait seperti arsitektur, keamanan, interoperabilitas, dan lain-lain. Ini mungkin kelemahan-kelemahan ini juga akan membantu penelitian selanjutnya gitu, akan menjadi celah-celah untuk penelitian dan memperbaiki untuk penelitian selanjutnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.